Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada siang hari ini kami baru saja selesai melaksanakan rapat dalam rangka persiapan PON NTT NTB 2028. Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang kami bahas dan kami simpulkan. Yang pertama adalah walaupun situasi dan kondisi ini penuh dengan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, ya, nasional yang berpengaruh terhadap juga NTT, tapi kami semua ini optimis, ya, optimis, kemudian semangat bahwa PON ini tetap harus dilaksanakan pada tahun 2028 ya. Beberapa strategi yang akan kami terapkan diantaranya adalah pembagian cabang olahraga yang mana itu menjadi cabang-cabang olahraga favorit di Nusa Tenggara Timur ini akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur. Yang lainnya dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Di NTT sendiri kita akan membagi, ya, venue-venue itu tidak hanya di Kota Kupang, tetapi juga di Kabupaten Kupang, juga di TTS, di Labuan Bajo, dan di Rote, ya, di Ende ataupun di Malaka. Tapi ini semuanya masih berproses, masih dinamis, ya. Karena banyak faktor yang harus kita penuhi untuk suatu daerah itu bisa menjadi tuan rumah. Yang diantaranya adalah sarana prasarana pertandingan, ya, kemudian akomodasi, ya, kemudian transportasi, kemudian masalah keamanan dan sebagainya. Ini adalah syarat-syarat di mana suatu daerah itu bisa menjadi tuan rumah. Dalam daerah ini dalam arti kata kabupaten. Kemudian yang kedua juga dalam hal anggaran. Ya. Dalam hal anggaran juga ini akan ada pembagian, ada bidang-bidang yang ditangani oleh pemerintah pusat, juga ditangani oleh pemerintah provinsi, dan juga oleh pemerintah kabupaten. Ya. Jadi misalnya pertandingan nanti ada yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang, maka pemerintah Kabupaten Kupang juga mempunyai tanggung jawab di dalam menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan daripada cabang olahraga di kabupaten tersebut. Jadi semuanya akan kita ajak untuk kolaborasi bersama, ya, di dalam menyukseskan pelaksanaan PON 2028 ini. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Pertama adalah untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa NTT juga mempunyai sumber daya yang baik, ya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk menjadi tuan rumah, ya, pesta olahraga nasional. Yang kedua tentu kita mempromosikan daerah ini, ya, baik tingkat nasional maupun ke tingkat dunia, karena ada beberapa cabur yang dilaksanakan di destinasi wisata internasional, ya, seperti di Labuan Bajo, di Rote, ya, ini destinasi wisata internasional yang mana ini kesempatan kita untuk mempromosikan destinasi pariwisata tersebut. Yang ketiga, ini juga akan mempengaruhi atau mendukung pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya PON ini tentu ekonomi akan berputar, ya. Semua akan ikut bergerak, mulai dari UMKM, ya, ataupun juga bisnis-bisnis yang lainnya, ini akan ikut bergerak, berputar, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah NTT. Kemudian yang keempat, tentu mungkin setelah pasca event ya kita akan mendapatkan hibah berbagai macam sarana prasarana dan perlengkapan yang bisa kita gunakan nanti untuk ya itu mengembangkan ekonomi Nusa Tenggara Timur, mengembangkan potensi wisata daripada NTT dan potensi olahraga daripada NTT. Nah, ini hal-hal positif yang bisa kita dapat ya dari pelaksanaan PON ini. Jadi walaupun situasi itu penuh dengan tekanan dan turbulensi ya dari tingkat dunia, bukan cuma Indonesia, dunia, ekonomi dunia ini sekarang sedang bergerak dalam situasi yang tidak bisa diprediksi ya, sangat-sangat dinamis yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Tapi kita tetap optimis kita bisa laksanakan PON ini pada tahun 2028. Yang kedua, setelah ini kami akan membentuk Satgas PON NTT yang akan bekerja dan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan PON ini. Satgas ini nanti akan terdiri dari berbagai unsur, ya baik unsur pemerintah, unsur perguruan tinggi, ya, unsur swasta, semuanya akan kita libatkan di dalam Satgas ini. Karena ini pekerjaan besar, ya. Ini event besar, salah satu event terbesar di tanah air, PON. Karena akan diikuti oleh 38 provinsi dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Tatau sampai Rote, semua akan berkumpul di sini. Ini event besar, ya, yang mungkin akan terulang mungkin 50 tahun lagi akan terulang di sini. Sehingga ini kesempatan emas kita kelola dengan baik dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di NTT. Maka itu kita akan buat Satgas, ya, Satgas PON Nusa Tenggara Timur. Nah, ini yang berhubungan dengan PON ya, yang baru saja kita selesai rapatkan. Dan yang ketiga, ini adalah masalah bonus PON bagi atlet-atlet yang berprestasi. Ya. Nah, PON 2024 ya, PON 2024 ini baik PON maupun Nasional Paralimpik ya, ini pemerintah sudah menjanjikan untuk memberikan bonus ya. Tetapi ini belum bisa disalurkan sekarang karena ada rasionalisasi, efisiensi, pergeseran anggaran, sehingga butuh waktu untuk menyusun kembali anggaran-anggaran yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ya, kita tahu dari pemerintah pusat ada efisiensi anggaran, ya, berpengaruh terhadap postur anggaran NTT. Di APBD sendiri juga ada efisiensi anggaran. Nah, ini perlu waktu untuk kita menghitung kembali besaran bonus yang akan diberikan kepada para atlet berprestasi. Nah, karena itu saya sebagai Wakil Gubernur ya menjanjikan bahwa bonus ini pasti akan diberikan ya, hanya waktunya agak mundur, tapi kita sudah hitung-hitung paling lambat itu awal Mei 2025 ini sudah bisa kita salurkan ya. Nah, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada para atlet ya, karena ekonomi kita yang sedang tertekan ya, ekonomi yang sedang bergejolak, mungkin jumlahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dulu ya. Ini bukan karena kami ini pelit ya, bukan karena kami ini tidak memperhatikan kesejahteraan daripada atlet ya. Apalagi semua tahu saya ini adalah atlet
NTT ya, Olimpiade. Jadi saya merasakan bagaimana perjuangan seorang atlet ya. Tapi kita juga harus melihat kondisi keuangan daerah ya, mudah-mudahan nanti untuk PON 2028 kita akan menyiapkan bonus yang lebih besar lagi bagi para atlet berprestasi. Nah, karena itu seluruh atlet ya siapkan diri dari sekarang. Ya. Pelatih, pengurus cabur-cabur, para pembina ini harus serius ya menyiapkan atletnya dengan program-program latihan ya, dengan pertandingan-pertandingan ya, agar atlet ini mempunyai jam terbang yang tinggi sehingga pada saat PON nanti betul-betul siap. Kita harus sukses sebagai penyelenggara atau sebagai tuan rumah PON, dan kita juga harus sukses dalam prestasi ya. Kalau kemarin kita berhasil meraih berapa? 6 medali emas saja? 7 ya. Kalau kemarin kita berhasil meraih 7 medali emas, maka ketika kita tuan rumah kita harus dapat lebih daripada 10 medali emas ya. Harus lebih daripada 10 medali emas, karena kita di rumah kita sendiri didukung oleh supporter ya. Tentu semangat kita akan berlipat ganda di dalam memenangkan setiap pertandingan. Nah, inilah hal-hal yang baru kita bahas ya, yang perlu masyarakat ketahui, kemudian harapan-harapan pada pelaksanaan PON ini. Sekian, terima kasih dari saya. Setelah ini saya persilakan Bapak Ketua Umum KONI Pusat, Ketua KONI NTT untuk memberikan beberapa informasi. Silakan. Terima kasih Pak Wagub. Teman-teman sekalian, saya berterima kasih kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang telah berjuang sekuat tenaga walaupun dalam keadaan ekonomi yang kita tahu berat, tetapi kita berkomitmen untuk melaksanakan PON tahun 2028. Seperti kita ketahui, kami tadi membahas 4 komponen utama di dalam mempersiapkan PON. Yang pertama adalah manusia, persiapan kita, para atlet, para ofisial, semua harus kita persiapkan, termasuk teman-teman sekalian pers. Mari kita berkolaborasi untuk mensukseskan PON ini. Yang kedua adalah prasarana. Kita akan memperhitungkan dengan sungguh-sungguh prasarana kita. Kalau memang prasarana itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi, yang kita tidak sanggup, maka tetap PON di NTT, tapi pelaksanaan bisa di tempat lain. Tapi bisa di Jakarta, misalnya berkuda, kita tidak mungkin akan adakan di sini. Tapi di Jakarta, tapi PON NTT yang dilaksanakan di sana. Kemudian sarana saya kira semua kita harus mempersiapkan. Dan yang ketiga adalah mekanismenya, sisdurnya, sistem dan prosedur, atau SOP dan sebagainya, apapun namanya. Kemudian saya minta dukungan dari teman-teman para media pers. Mari kita sukseskan bersama NTT. Mari kita bangkit bersama, bangun bersama NTT ini melalui dunia olahraga. Kebetulan Ketua KONI juga hobi olahraga, Wakil Gubernur juga hobi olahraga, bukannya hobi tapi pernah atlet, dan Gubernur juga hobinya olahraga, tapi dia tidak pernah olimpiade, sama kayak saya juga tidak olimpiade, hanya Wagub yang bisa olimpiade. Saya kira itu aja teman-teman sekali. Kalau ada bertanya nanti Pak Wagub.